Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B dari pengantar teknik lingkungan akan mempresentasikan mengenai kebijakan dan upaya mitigasi perubahan iklim di Eropa dan juga komitmen Eropa dalam menanggulangi perubahan iklim global. Kelompok kami sendiri beranggotakan 5 orang yang dimana membahas mengenai mitigasi benua Eropa. Yang pertama ada Muhammad Firmansyah Putra Pradana dengan NIM akhir 1047, lalu ada Sherly Apta Maharani dengan NIM akhir 1069, lalu ada Ana Sugiarto dengan NIM akhir 1071, dan juga Putra Gama Supriyadi dengan NIM akhir 1085, dan terakhir Muhammad Novel Anafi dengan NIM akhir 1111. Pendahuluan yaitu di mana perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global terbesar yang dihadapi umat manusia pada abad ini, di mana dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan air laut menuntut tindakan segera dari berbagai pihak. Eropa sebagai salah satu kawasan dengan pengaruh besar secara ekonomi dan politik telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi tantangan ini, yaitu melalui berbagai kebijakan ambisius dan upaya konkret. Eropa berperan aktif dalam menanggulangi perubahan iklim global dan juga komitmen ini diwujudkan melalui implementasi regulasi ketat, pengembangan energi terbarukan, serta target ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada pertengahan abad ke-21. Selain itu, Eropa juga berperan dalam membentuk arah kebijakan iklim global melalui keterlibatan aktif dalam perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada kerangka hukum utama yaitu European Climate Law. European Climate Law yang diadopsi pada 30 Juni 2021 menetapkan target hukum bagi Eropa untuk menjadi benua pertama yang netral karbon pada tahun 2050. Target utama yaitu meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan tingkat emisi tahun 1990. Kemudian netralitas karbon pada tahun 2050 melalui dekarbonisasi ekonomi dan energi. Mekanisme pemantauan diatur oleh Komisi Eropa melalui laporan tahunan yang mengevaluasi kemajuan setiap negara anggota. Jika ditemukan ketertinggalan, negara tersebut diwajibkan menyusun strategi koreksi. Kemudian European Green Deal. European Green Deal adalah peta jalan komprehensif menuju keberlanjutan ekonomi Eropa. Fokus utamanya adalah dekarbonisasi sektor energi, pengembangan ekonomi sirkular, dan transisi sosial yang adil. Green Deal diatur oleh berbagai peraturan seperti Renewable Energy Directive dan Circular Economy Action Plan yang memastikan kerangka transisi hijau ini berjalan terintegrasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini terdapat target utama pengurangan emisi. Yang pertama, pada transisi energi terbarukan, Renewable Energy Directive menetapkan target 32% energi terbarukan pada tahun 2030. Dengan insentif bagi negara anggota yang berinvestasi dalam teknologi energi bersih. Kemudian, pada pengurangan emisi gas rumah kaca, Sistem Effort Sharing Regulation atau ISR mengatur kontribusi emisi masing-masing negara anggota sesuai kapasitasnya dengan fokus pada sektor non-ITS, yaitu transportasi, pertanian, dan bangunan. Pada efisiensi energi, mewajibkan pengurangan konsumsi energi di sektor bangunan melalui renovasi bangunan lama dan penerapan teknologi hemat energi. Kemudian, di ekonomi sirkular, memprioritaskan pengelolaan limbah, pengurangan plastik, dan efisiensi sumber daya di seluruh sektor. Selanjutnya terdapat instrumen hukum kunci. Yang pertama, Emission Trading System, merupakan sebagai sistem perdagangan karbon terbesar di dunia. EU ETS membatasi jumlah emisi yang dapat dihasilkan sektor tertentu. Perusahaan di bawah cakupan ETS diwajibkan membeli izin emisi yang jumlahnya dikurangi setiap tahun, sesuai target pengurangan emisi. Kedua, terdapat Renewable Energy Directive,
di mana peraturan ini menetapkan kerangka hukum untuk mendorong adopsi energi terbarukan, termasuk insentif bagi investasi energi bersih, dukungan teknologi, dan pemangkasan hambatan administrasi untuk proyek energi terbarukan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut adalah contoh kegiatan konkret Jerman Energiewende. Kebijakan Energiewende bertujuan untuk menghapus ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan menutup pembangkit listrik batu bara. Jerman berhasil meningkatkan kontribusi energi terbarukan hingga 45% dari total konsumsi energi pada tahun 2023. Kemudian di Denmark, yaitu energi angin. Denmark memimpin dalam pengembangan energi angin dengan lebih dari 40% kebutuhan listrik dipenuhi oleh tenaga angin. Target ambisius negara ini adalah mencapai 100% energi terbarukan pada tahun 2050. Kemudian Belanda untuk pertanian berkelanjutan. Belanda mengurangi emisi metana dari sektor pertanian dengan mengadopsi inovasi seperti pertanian presisi dan teknologi rendah karbon. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pendanaan dan investasi. Yang pertama, European Investment Bank atau EIB sebagai bank iklim terbesar. EIB menyediakan pembiayaan untuk proyek hijau di seluruh Eropa dengan fokus pada inovasi teknologi rendah karbon. Yang kedua, Just Transition Mechanism. Mekanisme ini memberikan dukungan keuangan dan sosial kepada wilayah yang terdampak oleh transisi energi, seperti daerah yang bergantung pada industri batu bara. Yang ketiga, program Horizon Europe. Program penelitian dan inovasi ini mendanai pengembangan solusi baru untuk perubahan iklim, termasuk teknologi penangkapan karbon dan hidrogen hijau. Tantangan dan inovasi, Eropa menghadapi tantangan besar dalam mencapai target iklimnya, namun inovasi teknologi menjadi kunci mengatasinya. Yang pertama, teknologi penangkapan karbon, proyek seperti CCS atau Carbon Capture and Storage bertujuan menangkap dan menyimpan emisi CO2 di bawah tanah. Yang kedua, hidrogen hijau. Hidrogen dihasilkan dari energi terbarukan menjadi alternatif bahan bakar nol emisi yang dapat digunakan di berbagai sektor. Yang ketiga, elektrifikasi transportasi. Infrastruktur pengisian daya dan adopsi kendaraan listrik menjadi prioritas utama untuk mencapai mobilitas rendah karbon. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, lalu kesimpulan, Eropa menunjukkan kepemimpinan global dalam mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan holistik yang mencakup regulasi, inovasi teknologi, dan komitmen sosial. Upaya ini memberikan dampak besar tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga ekonomi global. Namun keberhasilan Eropa juga tergantung pada kolaborasi internasional dan dukungan lintas sektor. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi dan salah ucap kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.